Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Nah, mukadimah saya nggak panjang-panjang ya, dulur. Di sini saya sudah banyak teman-teman muslim dan non-muslim mengkaji soal ketuhanan. Namun, saya pantau, saya lihat-lihat dari pembicaraan, dari mentalitasnya, ya mungkin semua kita ini pencari Tuhan yang sebenarnya. Namun, saya berprinsip dengan akal dan logika saya. Orang yang mengenali Al-Quran adalah orang yang berilmu. Nah, orang yang berilmu pasti ada yang ngajarin, bukan ilmu baca doang ya teman-teman. Untuk itu kita mempelajari Al-Quran ini dengan membaca awalnya dan memahami translate-nya. Tentunya translate itu nggak selalu 100% bertujuan ke arah yang dimaksud. Namun, kita bisa mencernanya pakai akal dan kecerdasan hati kita. Nah, untuk soal ketuhanan, saya tidak perlu data lagi. Karena saya sudah diberi hati dan akal pikiran untuk menerawang kebenaran. Salah satunya contoh, bagaimana saya melihat Tuhan saya. Sementara wujud roh yang hidup di dalam diri saya nggak pernah bisa lihat. Sesuci apapun diri saya nggak akan pernah bisa lihat wujud roh yang dititipkan Tuhan ke dalam tubuh saya. Bagaimana pula saya bisa melihat yang menciptakan roh tersebut? Tentunya lebih jauh dari penglihatan, mata, pikiran, batin, dan mental apa saja. Ya, demikian penjelasan saya sangat singkat tentang kaji ketuhanan. Lalu, Tuhan yang menciptakan berbagai macam planet yang jutaan kilo jauhnya dari planet satu ke planet lain, tidak mungkin ia akan mewujudkan dirinya ke makhluk yang sekecil debu di matanya. Nah, tentunya dia melalui perantara. Karena di setiap makhluk dijadikan pemimpinnya. Masing-masing makhluk punya pemimpin yang sudah diutus dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Masing-masing pemimpin inilah yang menyebarluaskan ilmu pengetahuan tentang ketuhanan. Namun, ilmu itu sangat kecil, sangat halus sekali, sangat tipis sekali untuk kita pahami, untuk mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Ini cara otak saya mencerna ke sana, tanpa data, ya kan? Nanti kalau kita pakai data, Al-Quran begini, kitab ini begini, kitab itu begitu, akhirnya kita adu argumen. Jadi sekarang kita cukup pakai akal dan hati kita. Sesungguhnya kita ini nggak akan mungkin bisa melihat pencipta kita. Namun, kita bisa melihat kuasa-kuasanya melalui alam yang terkembang ini, laut yang luas, gunung-gunung yang tinggi, dan menurunkan hujan dari langit. Tentunya makhluknya bukanlah makhluk yang kita pernah pikirkan itu. Makhluk yang pernah kita bayangkan. Untuk itu, ayo kita menghimani Tuhan yang sebenar-benarnya pencipta langit dan bumi itu. Sangat maha besar, sangat maha berkuasa. Walaupun dia bisa saja menjadi halus seperti pemikiran yang lain-lain, bisa menjadi berubah wujud seperti makhluk yang dia ciptakan, namun dia tidak akan menyempatkan diri untuk menghujudkan dirinya seperti ciptaannya, karena bagi dia itu nggak urusan dia. Kenapa demikian? Karena dia sudah utus makhluk untuk bagian tersebut. Nah, itu akal saya. Kalau ada komentar dan teman-teman yang mau diskusi, silakan. Saya tidak pandang bulu mau itu ustadz, pendeta, atau pastor segala macam. Saya di sini berbagi ilmu pengetahuan secara akal dan logika dan hati nurani saya berbicara, bukan secara data lagi. Karena data itu adalah ciptaan manusia. Tapi yang hati di dalam ini, batin di dalam ini, sesungguhnya adalah ciptaan yang satu itu, yaitu Sang Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah menaruhkan Ruh Kudus atau Ruh Suci ke dalam setiap makhluknya. Itulah yang berbicara dan itulah yang berpikir. Oke, selamat malam dan selamat istirahat bagi teman-teman dimanapun berada.